Baik, terima kasih Bu Mayasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Bapak Ibu semua yang telah hadir mengikuti webinar dari Kualis, ya Kualis Katulistiwa ya Bu ya, dengan tema Jaga Mutu dan Peta Jalan Akreditasi Puskesmas di Era ILP. Sebetulnya sangat senang sekali bisa berbagi pada pagi hari ini. Namun sebetulnya mohon izin ya Bapak Ibu dari peserta dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan untuk eh, akreditasi ini masih berproses sebetulnya ya untuk eh, kita lakukan revisi. Jadi mungkin saya menyampaikan tapi sebetulnya belum belum langsung kepada perubahan-perubahan yang sedang dibahas ya. Tapi semoga tetap bisa memberikan gambaran bagi kita semua dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya nanti ke depan untuk bisa reakreditasi ataupun puskesmas baru ya untuk bisa akreditasi. Baik, saya akan langsung menayangkan. Apakah sudah terlihat? Peta jalan akreditasi puskesmas di era ILP. Nanti mulai dari pendahuluan, lalu yang kedua adalah strategi peningkatan mutu, yang ketiga penyesuaian standar akreditasi dengan konsep ILP, serta yang terakhir adalah penguatan akreditasi di era ILP. Sebagai pendahuluan, kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa secara global sudah dilakukan penelitian ya di 137 negara yang dipublikasikan dalam jurnal Lancet tahun 2018 bahwa sebetulnya ada dampak terhadap kematian ya dari rendahnya mutu dan juga akses pelayanan kesehatan. Jadi di sini dari 8,6 juta kematian yang dapat dicegah, ternyata 5 juta kematian ini akibat mutu pelayanan yang rendah dan 3,6 juta kematian akibat tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan ya. Di antaranya juga karena tidak mengakses ya pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya, untuk itu uh, mutu dan juga peningkatan akses ini sangat penting ya untuk kita bisa menangani penyakit-penyakit yang menyebabkan terbanyak pada kematian. Selanjutnya, eh, menjadi suatu perhatian di global juga ya bahwa saat ini kita perlu mewaspadai adanya resistensi antimikroba. Jadi sebetulnya resistensi antimikroba ini sesuatu yang berjalan alamiah ya Bapak Ibu ya, karena makhluk hidup gitu ya mikroba itu dan dia menyesuaikan diri gitu ya. Tetapi perlu kita waspadai karena untuk menghasilkan suatu pengobatan ya, untuk menghasilkan obat atau antibiotik yang tepat untuk bakteri tersebut, itu diperlukan waktu yang lama sekali, gitu ya, dengan penelitian-penelitian gitu. Dan dikhawatirkan kecepatan dari resistensi ini tidak tidak bisa diimbangi dengan kecepatan menghasilkan antibiotik baru. Untuk itu kita perlu perhatikan adanya resistensi antimikroba di mana uh, menurut data WHO 1,27 kematian disebabkan oleh bakteri yang resisten dengan antimikroba dan tahun 2050 ini bisa menjadi 10 juta kematian per tahun. Selanjutnya itu tadi yang disebabkan langsung ya kematiannya, tetapi ada juga kematian yang dikaitkan. Jadi dikaitkan begitu ya. Jadi sudah ada penyakitnya, tetapi ini dikaitkan dengan bakteri AMR ini juga jauh lebih besar ya, 4,95 juta. Angka ini melebihi jumlah kematian gabungan akibat HIV, tuberkulosis, dan malaria. Selanjutnya juga uh, dampak kematian dan disabilitas dari AMR ini juga berdampak pada biaya pelayanan kesehatan.
dan juga kerugian dari pendapatan. Untuk itu, eh, ini kaitannya sangat erat ya dengan mutu pelayanan ya, karena eh, dengan mutu pelayanan yang memperhatikan pencegahan pengendalian infeksi ya salah satunya, tentunya akan mencegah terjadinya hal-hal seperti resistensi antimikroba ini. Nah, kemudian di nasional, Bapak Ibu, kalau kita melihat ke dalam Perpres 12 tahun 2025 tentang RPJMN, ya, eh, di sini ada isu-isu strategis yang perlu kita tanggulangi bersama, yaitu mulai dari angka kematian ibu, lalu juga eh, kalau angka kematian bayi sebetulnya juga masih perlu kita juga perhatikan ya. Namun memang untuk eh, angka kematian bayi dan balita ini progresnya masih lebih baik dibandingkan angka kematian ibu. Jadi sudah mengikuti target gitu ya. Tapi kalau angka kematian ibu ternyata lebih sulit ya untuk bisa kita tangani. Selanjutnya stunting, kondisinya juga masih sekitar 1 dari 5 anak di Indonesia ya mengalami stunting dan obesitas yang juga prevalensinya meningkat. Lalu ada kasus penyakit menular seperti tuberkulosis, kusta ya yang kita masih peringkat yang cukup tinggi di dunia. Dan kalau eh, tadi kita eh, tema hari ini kita juga tetap harus menjaga mutu walaupun kita memiliki berbagai keterbatasan, diantaranya juga ketersediaan tenaga kesehatan eh, s- yang sesuai standar ya, dan juga jumlahnya begitu ya, yang sesuai kebutuhan atau sesuai dengan analisis beban kerjanya. Di sini ternyata dari data masih ada 39% atau hampir 40% nih puskesmas yang tidak memiliki nakes yang sesuai standar. Lalu dari segi mutu, kalau kita lihat sebetulnya puskesmas eh, sudah cukup banyak yang terakreditasi paripurna. Namun di tahun 2024 yang menjadi dasar Perpres 12 tahun 2025 ini, saat itu Puskesmas terakreditasi paripurna yang telah menerapkan integrasi layanan primer itu baru 28%, Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini memang sudah meningkat ya kalau kita lihat dari data monitoring ILP untuk di 2026 ada 61,8% puskesmas terakreditasi paripurna, tetapi yang eh, paripurna tapi sudah menerapkan ILP, kalau dari data monitoring ILP, gitu ya, ini baru 58%. Jadi masih ada gap ya sekitar hampir 4% ya. Puskesmas sebetulnya sudah paripurna tapi belum menerapkan ILP. Selanjutnya ini mungkin yang Bapak Ibu sudah sangat paham bahwa kita terus melakukan transformasi layanan kesehatan ya, yang tujuannya tentunya untuk eh, melakukan peningkatan pada edukasi penduduk, lalu juga meningkatkan pencegahan baik primer maupun sekunder, serta peningkatan dari kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Berikut kebijakan yang menjadi acuan baik di tingkat global dan juga nasional ya untuk mutu pelayanan kesehatan. Kalau di global ada beberapa eh, dokumen yang dikeluarkan oleh World Health Assembly ya, yaitu tentang SDG, lalu juga tentang eh, Universal Health Coverage ya, lalu Strengthening Integrated People-Centered Health Services, dan juga ada patient safety, ada national quality policy and strategy, lalu juga bagaimana pelaksanaan dari peningkatan mutu secara berkelanjutan. Ini ada dokumen-dokumen di global yang bisa menjadi acuan atau juga benchmark nasional ya. Di tingkat Asia, Asia juga ada dokumen-dokumen yang bisa kita pelajari. Lalu di Indonesia, untuk regulasi yang sudah
dikeluarkan mulai dari Undang-Undang Dasar kita ya bahwa penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak gitu ya sebagai amanahnya. Lalu ada undang-undang tentang pemerintah daerah. Di dalamnya itu ada lampiran tentang kewenangan akreditasi, yaitu wewenang dari pemerintah pusat. Ya. Lalu Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan di pasal 178 ini mengamanahkan tentang peningkatan mutu, baik secara internal maupun eksternal secara berkesinambungan. Lalu juga ada Peraturan Pemerintah 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17 tahun 2023. Di sana ada satu bagian khusus, bagian 11, yaitu tentang mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya juga ada Perpres 12 tahun 2025 tadi tentang RPJMN 2025-2029. Dan juga ada regulasi-regulasi berupa peraturan Menteri Kesehatan yang di sini terkait mutu pelayanan ya mulai dari Permenkes 19 tahun 2024 penyelenggaraan puskesmas ini ada bab khusus juga untuk mutu, lalu juga ada Permenkes 34 tahun 2000 maaf ini 2022 ya harusnya tentang akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Lalu ada Permenkes 30 tahun 2022 tentang indikator nasional mutu, baik di puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Lalu juga ada regulasi-regulasi lainnya untuk peningkatan mutu internal, yaitu tentang K3, tentang keselamatan pasien, tentang PPI, selanjutnya juga ada Kemenkes uh, atau juga Juknis-Juknis ya, sebagai turunan dari regulasi Permenkesnya, yaitu tentang Kemenkes LPA, Kemenkes tentang standar akreditasi, lalu Kepdirjen tentang petunjuk teknis survei akreditasi, dan Kepdirjen tentang instrumen standar akreditasi. Untuk mulai dari Kepmenkes 165 ya, Kepdirjen 3991 dan Kepdirjen 4871 ini Bapak Ibu, ini semuanya sedang proses pembahasan ya. Sebetulnya sudah dimulai dari 2025 lalu dan sampai tahun ini kami masih memproses ya revisinya. Dan selanjutnya, arah kebijakan penyelenggaraan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Perpres 12 tahun 2025 tentang RPJMN, itu ada indikator yang perlu kita capai bersama, Bapak Ibu, yaitu persentase puskesmas terakreditasi paripurna. Targetnya di 2029 adalah 70%. Lalu juga ada persentase puskesmas mencapai target indikator nasional mutu. Nah, ini merupakan indikator baru juga ya, di mana sebelumnya itu yang dilihat itu kepatuhan pelaporan INM. Mulai dari 2025 itu adalah kita melihat puskesmas yang mencapai target dari INM. Ya, INM puskesmas ada 6, jadi semuanya ini perlu mencapai target ya. Jadi kita mengejar kualitasnya ya. Kita tidak ingin walaupun sudah lapor, tapi perlu ditingkatkan lagi untuk capaian targetnya. Lalu ada persentase puskesmas memiliki sarana prasarana alat sesuai standar. Targetnya 2029 ini 90% ya. Karena memang sarana prasarana alat ini sangat menunjang ya Bapak Ibu untuk mutu yang baik di Fasiankes. Lalu ada indikator baru juga ini sehingga tadi di awal ada tentang situasi global tentang kematian akibat AMR ya atau antimicrobial resistance ya karena memang di dalam RPJMN juga saat ini ada indikator baru yang menjadi amanah dari mutu, Bapak Ibu. Jadi kami mohon untuk tim mutu yang hadir ya pada webinar kali ini, baik di Puskesmas ataupun juga Dinas Kesehatan, untuk turut mengawal indikator ini. Meskipun memang pencatatannya itu ada di pelayanan kefarmasian ya,
karena ini FKTP mengimplementasikan penggunaan antibiotik yang rasional. Ini pada kasus ispa pneumonia dan juga diare non-spesifik. Jadi pada dua kasus ini uh, seharusnya tidak dilakukan persepan antibiotik ya, sehingga diharapkan serendah mungkin ya. Tetapi pada indikator ini memang kami mengambil cut off-nya pada ispa pneumonia di bawah 20% dan diare non-spesifik di bawah 8% ya. Dengan targetnya di tahun 2029, 80% FKTP akan mengimplementasikan penggunaan antibiotik yang rasional. Nah, kemudian Bapak Ibu pada Renstra Kemenkes di Permenkes 12 tahun 2025 juga ada indikator terkait mutu khususnya di layanan primer itu uh, ada tiga indikator yang sama dengan RPJMN, yaitu akreditasi paripurna, mencapai target indikator nasional mutu, dan implementasi dari penggunaan antibiotik rasional. Tetapi ada juga indikator lain di luar yang sama ini dengan RPJMN, yaitu yang perlu kita perhatikan juga ya, karena ini erat kaitannya dengan mutu pelayanan, yaitu ada tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan. Ini semua fasilitas kesehatan ya, ada rumah sakit, klinik, puskesmas itu digabungkan. Lalu ada tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan primer, ini khusus puskesmas dan juga labkesmas, serta yang berikutnya ada IKK-nya, yaitu persentase puskesmas melakukan penanganan pengaduan pengguna layanan. Nah, ini juga eh, perlu Bapak Ibu perhatikan ya di puskesmas atau di dinas kesehatan, mohon pembinaannya kepada puskesmas agar puskesmas mampu melakukan penanganan pengaduan pengguna layanan yang dikelola dengan baik ya. Ya, ini targetnya memang masih 40%, namun saat ini kalau dari data ini baru 32% Bapak Ibu. Jadi masih belum mencapai target, diharapkan eh, Bapak Ibu juga memperhatikan ini ya. Kita karena memang aduan pelayanan itu juga menjadi dasar atau menjadi masukan bagi peningkatan mutu. Nah, mungkin ini spesifik kepada indikator akreditasi. Eh, Untuk yang kita langsung kepada mungkin yang persentase puskesmas ya. Kalau yang Fasiankes mencapai akreditasi paripurna ini juga hampir sama, tetapi ini memang datanya ini digabung antara puskesmas, klinik utama, UPD, lab medis, dan rumah sakit pemerintah. Kalau yang puskesmas ini khusus untuk puskesmas, yaitu persentase puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian sertifikat paripurna dari LPA Puskesmas dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029 dengan unit populasinya yang terregistrasi paling lambat operasional di tahun 2026. Ya, karena kalau yang lewat itu dia untuk bisa terakreditasi masih ada jeda waktu ya, di regulasinya masih ada dalam periode 2 tahun gitu ya. Jadi ini jumlah puskesmas yang mendapat sertifikat akreditasi paripurna yang masih berlaku dibagi total populasi puskesmas yang terregistrasi dikali 100%. Ya. Di sini targetnya memang menggunakan tadi data puskesmas terakreditasi paripurna yang telah menerapkan ILP. Waktu itu dasarnya kami mengajukan ke Bappenas itu menggunakan baseline 28% karena memang standar akreditasi rencananya akan direvisi disesuaikan dengan integrasi layanan primer. Jadi belum tentu begitu ya kami perkirakan bahwa puskesmas paripurna yang ada ini akan tetap paripurna saat dilakukan reakreditasi dengan standar baru yang telah disesuaikan dengan ILP begitu. Jadi targetnya diturunkan begitu ya. Jadi masih 28% dan ini masih tetap sampai 2027 karena
sebanyak 90, hampir 98% puskesmas sudah terakreditasi. Tinggal sekitar 2 atau 3% saja yang belum ya. Jadi ini tidak akan bertambah banyak begitu, sehingga masih targetnya ini 28%. Baru di tahun 2028 saat mulai puskesmas melakukan reakreditasi kembali, ini ditargetkan paripurna itu 50% dengan standar baru yang sudah menyesuaikan dengan ILP. Dan di 2029 70%. Nah, kami harapkan uh, Bapak Ibu bisa mencapai kembali ya paripurna dengan standar baru uh, yang disesuaikan dengan ILP ini. Nah, kemudian untuk strategi peningkatan mutu, sebelumnya saat ini kami sedang menyusun Bapak Ibu Strategi Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia 2025-2029. Draftnya masih saat ini masih dalam bentuk draft ya. Nah, ini kami juga disupport oleh pembicara nanti yang selanjutnya Prof. Uut dari UGM untuk penyusunan Stranas ini ya. Dan dalam menyusun Stranas ini uh, melakukan uh, apa ya uh, melihat kepada dokumen yang dikeluarkan oleh WHO, yaitu uh, Handbook ya for National Quality Policy and Strategy yang dikeluarkan WHO, di mana di dalamnya ada 8 elemen untuk mengembangkan National Quality Policy and Strategy, yaitu uh, perlu memperhatikan prioritas kesehatan nasional, lalu definisi dan dimensi mutu pelayanan kesehatan, pemangku kepentingannya siapa saja yang terlibat ya, lalu bagaimana situasi analisis dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, lalu bagaimana tata kelola dan struktur organisasinya, lalu peningkatan dan metode intervensi mutu yang dilakukan, lalu pentingnya data dan sistem informasi yang juga mendukung, dan parameter serta indikator mutu pelayanan kesehatan ya. Jadi ini 8 elemen yang menjadi uh, bahan ya untuk bisa kemudian menetapkan dari Strategi Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia. Dalam dokumen tersebut ya, di dalam draftnya ada 7 isu strategis untuk uh, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yaitu pertama adalah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Lalu juga isu tentang mutu pelayanan klinis dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, budaya mutu dan keselamatan pasien. Yang keempat, pelibatan pasien, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, penguatan tata kelola dan manajemen sumber daya. Yang keenam, komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan. Serta yang ketujuh, pemanfaatan data dan informasi. Nah, ini nanti apabila ini sudah final, tentunya juga akan disosialisasikan lebih detail lagi ya, Bapak Ibu, untuk apa saja penjabaran dari isu-isu strategis ini. Nah, selanjutnya, ini sebagaimana sudah tertuang dalam Undang-Undang 17, pasal tadi 178 ya, dan juga di PP-nya juga diuraikan kembali bahwa untuk pelayanan kesehatan ini dilakukan secara internal dan eksternal secara berkesinambungan, mulai dari memperhatikan standar input, yaitu berupa kebijakan-kebijakan ya, dan juga dilakukan penerapan mulai dari manajemen risiko, manajemen fasilitas dan keselamatan, lalu ketiga, sehingga tercapai juga standar proses, yaitu di mana dilakukan pelayanan ya atau yang sesuai dengan kebijakan Fasiankes dan juga kebijakan pemerintah dan diimplementasikan oleh seluruh staf. Dalam pelaksanaan proses ini memperhatikan tentunya keselamatan pasien, indikator mutu ya, uh, tetap diperhatikan ya, capaian-capaian dari indikator kinerjanya juga, dan indikator mutunya, lalu juga dilakukan pencegahan dan pengendalian infeksi, pengendalian resistensi antimikroba, lalu juga audit internal.
sehingga diharapkan nantinya juga tercapai standar output, yaitu berupa pelayanan kesehatan yang bermutu dan eh, sehingga di pelayanan kesehatan yang bermutu nantinya akan menghasilkan outcome berupa peningkatan status kesehatan dan kepuasan, di mana akreditasi ini akan melihat keseluruhan ya, mulai dari input, proses, output sampai dengan outcome, dan juga peningkatan mutu secara eksternal lainnya dengan lisensi dan registrasi. Tentunya ini adalah hal yang perlu diperhatikan juga ya di awal. Nah, ini um, risiko dari pelayanan yang tidak bermutu ya Bapak Ibu, apabila pelayanan pelayanan yang diberikan tidak bermutu, risikonya diantaranya ada risiko klinis dan keselamatan pasien, misalnya diagnosis yang keliru atau terlambat, kesalahan pengobatan, atau juga adanya infeksi yang didapat di pelayanan atau healthcare associated infection atau HAIS. Lalu yang kedua ada risiko sistem dan manajemen, yaitu berupa kelalaian dalam administrasi, kegagalan peralatannya ya, dan juga kurangnya tindak lanjut. Nah, ini tentunya akan uh, contoh-contoh dari risiko sistem dan manajemen. Lalu juga risiko reputasi dan hukum, yaitu adanya krisis kepercayaan serta tuntutan hukum ya. Dengan dampak tentunya akan menggerus kepercayaan pada sistem pelayanan kesehatan, juga bisa mengubah perilaku dalam memilih pelayanan kesehatan, merugikan secara finansial, biasanya kepada pasiennya ya, dan risiko tidak tercapainya universal health coverage ya. Jadi akhirnya mereka mengobati sendiri gitu ya, atau mengakses pelayanan-pelayanan yang memang tidak sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Nah, ini adalah kerangka peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas. Tadi sudah eh, beberapa sudah disinggung ya di beberapa slide, yaitu ada peningkatan mutu internal dan eksternal, ada pengukuran dan pelaporan indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien dan manajemen risiko. Lalu juga ada peningkatan mutu internal lainnya. Jadi ini sebetulnya masih di internal juga, yaitu pencegahan pengendalian infeksi, pencegahan resistensi antimikroba, manajemen fasilitas dan keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerja, audit internal dan budaya mutu. Lalu peningkatan mutu eksternal melalui lisensi, registrasi, dan akreditasi. Ya, ini mungkin yang spesifik kita akan bahas hari ini adalah akreditasi. Ya. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke akreditasi, kita lihat terlebih dahulu strategi peningkatan mutu pelayanan secara internal dulu ya, Pak Ibu ya, bahwa eh, saat ini sedang disusun RPMK Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan juga turunannya yaitu rancangan Kepmenkes tentang mutu pelayanan kesehatan. Ini kami bersama Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Lalu tadi yang sudah ada draftnya yaitu Strategi Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan. Ini juga sama bersama Ditjen Keslan. Lalu kami juga melihat kembali, mereview dan menganalisis indikator nasional mutu dan juga melakukan update pada aplikasi Mutu Fasiankes. Selanjutnya adalah penyusunan pedoman kerja Puskesmas klaster 1 subbab manajemen mutu. Sebetulnya pedoman kerja ini sudah di launching ya, Bapak Ibu pastinya juga sudah menerima pedoman kerja ini. Namun ini memang living dokumen ya, jadi dokumennya terus dilakukan update-update, termasuk substansi mutu juga kami memasukkan beberapa update ya. Yang selanjutnya adalah ke depan kami dalam rangka juga pencegahan dari resistensi antimikroba juga ya, dan peningkatan mutu dilakukan penguatan kepada penerapan dari PPI, pencegahan pengendalian infeksi. Untuk itu kami ke depan rencananya akan memperkuat pelaporan dari PPI itu sendiri dan juga surveillance dari healthcare associated infection ya, infeksi yang didapat di layanan kesehatan.
Selanjutnya ada rancangan juga Peraturan Menteri Kesehatan tentang AMR, pengendalian AMR ya di FKTP spesifiknya, tetapi sebetulnya ini sebagai lampirannya, jadi masih bergabung dengan eh, RPMK AMR di Fasiankes secara umum ya. Lalu juga sedang melakukan revisi pedoman tim pembina ini bersama Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer serta nah ini yang tadi disampaikan bahwa saat ini sudah ada indikator baru tentang Puskesmas melakukan penanganan pengaduan ya. Kami juga eh, ingin sebetulnya konsep pengelolaan pengaduan ini menjadi lebih bisa diimplementasikan oleh puskesmas di Indonesia gitu ya seluruhnya, mulai dari eh, barat sampai timur begitu ya. Konsep seperti apa yang paling tepat begitu ya. Saat ini kami masih membahasnya, termasuk hari ini kami juga turun lapangan sebetulnya untuk mengetahui konsep pengelolaan pengaduan ini di puskesmas ya. Nah, itu yang peningkatan mutu secara internal ya, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang lebih eh, sesuai dengan tema webinar kali ini, yaitu tentang akreditasi. Bahwa saat ini untuk peningkatan mutu secara eksternal melalui akreditasi dilakukan telah dikeluarkannya regulasi persyaratan kerjasama BPJS dan penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas baru dan puskesmas kondisi khusus. Di sini suratnya terbit pada Desember tahun lalu ya 2025. Di sini bahwa puskesmas baru dan puskesmas kondisi khusus itu di mana seharusnya sebelumnya persyaratan kerjasama itu harus dengan sertifikat akreditasi ya, tetapi pada kondisi puskesmas baru dan kondisi khusus ini ada relaksasi, yaitu bisa menggunakan bukti pendaftaran pada DFO dan juga eh, surat komitmen komitmen untuk menjaga mutu pelayanan. Ya, jadi dengan surat tersebut yang dilakukan peninjauan selama setiap 2 tahun sekali, maka sudah bisa bekerja sama dengan BPJS ya. Tetapi untuk yang di luar ini, bukan puskesmas baru, juga bukan kondisi khusus ya, diharapkan tetap bisa melakukan akreditasi ya, karena pada puskesmas-puskesmas tersebut tentunya tidak ada kendala ya untuk bisa menyiapkan uh, semuanya untuk bisa terakreditasi. Selanjutnya yang kedua adalah yang saat ini sedang dilakukan ya, yaitu revisi standar dan instrumen akreditasi menyesuaikan dengan ILP. Yang ketiga, selain standar dan instrumennya, kami juga merevisi mekanismenya, penyelenggaraannya itu seperti apa. Ini juga akan direvisi, di antaranya memasukkan yang kondisi khusus ini ya, karena di regulasi yang existing itu belum ada ya di Permenkes maupun di Juknisnya itu belum ada tentang kondisi khusus ya, nanti ke depan akan dimasukkan ke dalam revisi ini. Jadi untuk kondisi khusus sebetulnya masih berupa surat Menkes saja. Nah ini kan sebetulnya dari BPJS dan juga diarahkan oleh hukum itu perlu diangkat di regulasi yang lebih tinggi ya di mekanisme penyelenggaraan surveinya. Lalu selanjutnya memperkuat juga pembinaan dan pengawasan akreditasi puskesmas, terutama di paskanya nih, Bapak Ibu ya. Hasil Binwas kami di tahun 2025 ya, ternyata banyak puskesmas yang eh, ketika kami tanya dokumen-dokumen gitu ya, misalnya di bagaimana manajemen risikonya misalnya ya, contohnya itu ternyata saat ini sudah 2025 ya, waktu itu masih dokumen 2023. Nah, itu. Jadi kadangkala begitu ya, beberapa Fasiankes setelah terakreditasi sudah begitu ya, mungkin dengan kesibukan melakukan pelayanan ya, termasuk beban kerja juga gitu ya, dengan berbagai program yang ada, maka eh,
peningkatan mutu yang sudah berjalan sebelumnya dan sudah dibuktikan di dalam akreditasi ternyata eh, kurang optimal ya berjalannya. Nah, ini maka kami harapkan pembinaan pengawasan terus dilakukan. Eh, Kalau kami dari pusat mungkin jauh ya, apa kalau langsung ke puskesmas kendalanya kami juga ada keterbatasan ya Bapak Ibu. Tapi kami harapkan yang terdekat dengan puskesmas itu sendiri yaitu dari Dinas Kesehatan itu yang bisa lebih dekat melakukan pembinaan dan juga pengawasannya ya supaya memang pasca akreditasi ini penerapan baik tata kelola baik apa mutunya juga ya tetap terjaga. Lalu yang selanjutnya adalah mereview kembali sistem informasi akreditasi karena memang sudah ada beberapa masukan ya sistem informasi yang ada ini gitu ya. Apakah misalnya contohnya tentang PPS-nya. Nah, ini sudah banyak juga dikeluhkan. PPS kami juga akan uh, perbaiki kembali lalu juga untuk sistem-sistem yang ada ya supaya nanti ke depan lebih baik lagi. Ya, sebentar ya, saya stop dulu. Saya sudah bilang tadi ada ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, eh, kami juga menyampaikan saat ini standar akreditasi puskesmas masih ya terakreditasi secara internasional. Jadi akreditasi internasional ini didapat di tahun 2024 ya. Waktu itu masih Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan ya, MPK. Nah, ini 2024 sudah terakreditasi oleh ISQA, International Society for Quality of Healthcare ya. Ini yang masih berlaku sertifikatnya sampai dengan 2028. Kami sudah menyampaikan bahwa saat ini kami sedang merevisi standar akreditasi tersebut gitu ya dan uh, dari ISPA menyampaikan bahwa silakan gitu dilakukan perubahan terhadap standar tersebut, namun perlu menyampaikan perubahan yang dilakukan ke dalam progress report. Jadi kalau kalau di puskesmas itu ada PPS, gitu ya, perencanaan perbaikan strategis. Kalau ISPA juga meminta Kemenkes ini untuk menyampaikan progress report dari terakreditasinya standar akreditasi puskesmas. Nah, baik ini mungkin untuk penyesuaian dengan ILP, jadi kami sampaikan Bapak Ibu di tahun 2026 itu diharapkan seluruh puskesmas sudah menerapkan ILP. Ya, jadi uh, kami juga himbau kepada Bapak Ibu yang ada di puskesmas, di dinas ya, untuk melihat kembali penerapan ILP-nya gitu ya. Kalau memang belum optimal gitu ya, silakan dilihat kembali pedomannya gitu, Permenkes 19-nya gitu ya, penerapan ILP ini dan juga juknis ILP-nya sehingga ke depan diharapkan ya ketika standar akreditasi ini sudah disesuaikan, Bapak Ibu tidak kesulitan lagi untuk beradaptasi gitu ya. Jadi jangan uh, nanti aja gitu ya dirapihin tentang ILP, dokumen dan sebagainya itu nanti menjelang 6 bulan mau akreditasi gitu ya. Jangan nanti terlalu mepet gitu ya, terlalu mepet mungkin juga akan apa hmm, butuh waktu banyak ya Bapak Ibu ya yang akan menyita waktu Bapak Ibu semua. Nah, saat ini kondisi di Januari 2026 ya Bapak Ibu, jumlah puskesmas terakreditasi sudah 10.078, di mana sudah 97,8%. Tinggal 2,2% yang belum terakreditasi dari total 10.300 puskesmas. Jadi sudah 61,8% ini sudah paripurna. Ya. Nah,
ini sebaran puskesmas berdasarkan status akreditasinya. Jadi tiap provinsi itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, situasinya, sebarannya gitu ya. Ada yang seluruhnya sudah paripurna Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat yang semuanya warnanya hijau, yaitu DKI Jakarta dan juga Yogyakarta ya, DI Yogyakarta. Nah ini itu semuanya hijau, itu dua-duanya ini seluruh puskesmasnya sudah paripurna. Lalu ada puskesmas dengan status akreditasinya itu juga hanya paripurna dan utama. Ya, jadi ini peluang juga nih, peluang untuk paripurnanya meningkat ya karena cuma ada dua jenis ya. Nah, kalau utama ke paripurna itu mungkin dengan apa ya, pembinaan gitu ya, nanti diharapkan bisa ya naik menjadi paripurna. Nah, ini ada 10 provinsi. Ada 17 provinsi yang ada paripurna, utama, dan juga madya. Dan ada 9 provinsi yang masih beragam, ada keempat-empatnya. Mulai dari paripurna, utama, madya, sampai dengan dasar. Nah, ini ada provinsi-provinsi yang jumlah dasarnya itu cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Ini kalau yang warna merahnya paling banyak ya, itu berarti dasarnya ini sangat banyak ya. Di sini memang banyak kondisi khusus di Papua Pegunungan itu yang kami juga Kemenkes yang melakukan surveinya ke sana dan ternyata memang ya sangat terbatas sekali kondisinya di sana. Ya. Kemudian ini petanya Bapak Ibu kalau kita lihat puskesmas terakreditasi yang sudah mencapai target RPJMN nih yang di bawah yang 28% ya sampai dengan 50%, itu yang warna orange ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berwarna orange, artinya nih sudah mencapai target ya sebetulnya ya, sudah eh, kemungkinan nanti masih bisa mencapai ya, semoga di 2028 ini masih bisa ditingkatkan kembali ya sehingga menjadi di atas 50% menjadi hijau. Nah, namun memang kendalanya puskesmas di wilayah Papua, Maluku ya yang masih di bawah 28% untuk puskesmas paripurnanya. Masih ada waktu ya, 2026 2027 ya, ya hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun lagi eh, diharapkan kondisinya nanti peta ini bisa lebih baik ya. Kemudian tadi di awal sudah disampaikan bahwa masih ada gap antara puskesmas terakreditasi paripurna yang tadi 61,8 ya, atau kita bulatkan 62% itu dengan yang telah menerapkan ILP-nya, yaitu 58%. Jadi ini kalau kita lihat eh, per provinsinya, itu hanya 12 provinsi yang seluruh paripurnanya ini sudah ILP. Jadi kalau menurut hemat kami, kalau sudah ILP begitu ya, maksudnya sudah paripurna gitu ya, sudah paripurna ini mungkin untuk didorong supaya penerapan ILP-nya baik itu tinggal sedikit dicolek aja gitu oleh Dinas Kesehatan misalnya gitu ya, apa kendalanya untuk bisa menerapkan ILP. Jadi mohon untuk yang uh, sudah paripurna, mohon untuk bisa juga sesuai gitu ya, sudah bisa menerapkan ILP itu. Nah, untuk yang status akreditasi lain, uh, Tama, Madya, dan Dasar juga silakan ya. Uh, Sampai dengan 2026 ini diharapkan semuanya sudah penerapan ILP. Untuk proses dari kegiatan akreditasi masih sesuai dengan juknis yang ada, yaitu mulai dari persiapan. Ini masih sama sebetulnya Bapak Ibu, pemenuhan sarana prasarana alat, SDM, proses pelayanan sesuai standar dengan tentunya harus ada izin, registrasi, pengisian aspek. Nah, ini aspek ya Bapak Ibu yang sangat penting nih untuk bisa
Bapak Ibu mengisinya ya, mengisi dan juga mengupdate dan juga untuk divalidasi oleh Dinkes. Karena memang aspek ini satu-satunya menjadi eh, sarana atau aplikasi yang nantinya menjadi dasar dari pemenuhan dari sarana prasarana alat. Terus selanjutnya pengisian dari SISDMK ini untuk SDM-nya ya dipastikan harus memiliki STR dan SIP. Lalu juga program peningkatan mutunya dilaksanakan dan dibuktikan dengan INM dilaporkan selama 12 bulan, IKP juga selama 12 bulan, serta Puskesmas melakukan self-assessment. Untuk pelaksanaan, ini juga masih sama ya Bapak Ibu, masih surveyor 2 orang, eh, lama surveinya reguler 3 hari oleh LPA, lalu ada survei kondisi khusus oleh Kemenkes selama 2 hari. Ya, kriteria penilaian ya saat ini seperti ini, Bapak Ibu ya. Eh, Nanti kita akan lihat ya di revisi selanjutnya apakah masih sama gitu ya untuk eh, penetapan statusnya, penilaiannya ya. Nah, selanjutnya untuk pasca akreditasi. Nah, ini saat ini kan sudah periode pasca akreditasi ya sebagian besar ya. 98% sudah pasca akreditasi. Di sini adalah untuk menjalankan dari perencanaan perbaikan strategis, di mana tugas puskesmas ini tentunya setelah membuat PPS itu adalah melaporkan PPS-nya dan melaksanakannya ya. Terpentingnya itu sebetulnya melaksanakannya ya. Untuk pelaporan juga diharapkan dipantau terus oleh Dinas Kesehatan ya, dimonitor, dilakukan umpan balik. Dan provinsi juga melakukan pemantauan dari penerapan PPS ini. Nah, ini standar akreditasi puskesmas yang saat ini sedang kami revisi. Cukup banyak ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kami juga ini bertahap begitu ya, karena bisa dibilang ini keterkaitannya hampir dengan banyak lintas program ya di Kemenkes. Mulai dari klaster 1, lalu klaster 2, 3, 4, lintas klaster ya. Nah, ini semua kami uh, minta masukannya, juga kami berdiskusi dengan para pakar juga gitu ya untuk uh, merevisi dari standar, kriteria ya, pokok pikiran dan terakhir nanti ke elemen penilaiannya. Nah, ini sebelum melakukan penyesuaian, kami sebetulnya sebelumnya ini melakukan analisis ya, bisa dibilang analisis ya, analisis bagaimana kaitannya standar yang sudah ada dengan integrasi layanan primer. Jadi kalau kami lihat di bab 1 kepemimpinan dan manajemen ini sangat eh, terkait dengan pedoman kerja klaster 1 itu di manajemen. Ya kalau kita lihat di pedoman kerja Puskesmas klaster 1 manajemen ini ada bagian-bagian ya mulai dari manajemen inti sampai manajemen pemberdayaan masyarakat. Nah, sedangkan di bab 1 KMP ini eh, masih tersebar ya. Kalau Bapak Ibu bisa bandingkan ini ada manajemen SDM, mutu, sarana gitu ya. Jadi eh, mutu yang ada di bab berapa? Bab 5 ya untuk standar akreditasi ini keluar juga nih di bab 1 ini. Nah, nanti Bapak Ibu kami mau kelompokan gitu, Bapak Ibu. Jadi nanti eh, di standar yang baru kami akan sesuaikan dengan eh, isi dari pedoman kerja Puskesmas klaster 1 ini. Jadi nanti isi-isinya hampir sama gitu ya. Ada manajemen inti, manajemen arsip, manajemen sumber daya manusia, sarana prasarana perbekalan. Eh, Nah, khusus nanti manajemen mutu itu akan di bab 5-nya ya, keuangan ada, informasi ada, jejaring pemberdayaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu.
Nanti yang di luar itu, gitu ya, kayak misalnya umpan balik pengguna, ini kan kaitannya sama pengelolaan aduan ya. Nah, ini nanti rencananya itu ada di eh, bab mutu, karena di sana semua yang terkait mutu nanti akan disatukan. Gitu. Jadi sebetulnya kami tidak banyak merubah dari standar yang ada gitu ya. Jadi tetap digunakan gitu yang standar yang ada gitu, tapi kami reposisi. Ada beberapa direposisi, disesuaikan istilahnya dengan di pedoman kerja yang baru gitu ya. Dan juga ada penambahan mungkin memang istilah yang saat ini. Misalnya di sini di pedoman kerja di sini ada PWS ya, pemantauan wilayah setempat. Nah, nanti uh, rencananya juga ada penambahan untuk PWS seperti itu. Ya, kami hanya bisa menyampaikan seperti itu ya, Bapak Ibu belum bisa secara detail karena memang masih dibahas ya bersama lintas program. Nah, kemudian di bab 2 ya untuk penyelenggaraan UKM yang berorientasi pada upaya promotif preventif. Di sini keterkaitannya adalah dengan klaster 2, 3, dan 4. Jadi ini buku pedoman kerja klaster 2, 3, dan 4. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mempersiapkan untuk akreditasi ya supaya bisa apa ke depan saat reakreditasi ini sudah paham, Bapak Ibu jalankan saja sesuai pedoman kerja ini, Bapak Ibu. Klaster 2, klaster 3, klaster 4, karena memang kami pun bertanya ke lintas program, contohnya gitu ya, kalau di klaster 2 di UKM, apa sih yang dilihat gitu? Apa yang kita perlu pastikan pelayanan UKM-nya itu jalan. Misalnya Bapak Ibu bisa sebutkan kalau di klaster 2 contohnya apa? Kalau di kesehatan ibu dan anak, contohnya UKM-nya kan salah satunya posyandu, contohnya gitu ya. Posyandu, terus apa? eh, ada kelas ibu, misalnya gitu. Nah, jadi semua pelayanan UKM yang tertuang di pedoman klaster 2 ini pastikan dijalankan, Bapak Ibu. Dijalankan, dokumennya dicatat, buku KIA-nya, gitu ya. Eh, apa sih yang harus diisi kalau pelayanan UKM, UKIA-nya, lalu juga pencatatannya di mana, terus bagaimana cara melakukannya gitu ya. Nah, ini silahkan diterapkan kalau Bapak Ibu sudah menerapkan UKM di klaster 2 ini, pastinya nanti bisa gitu ya saat diminta di dalam survei akreditasi. Nah, ini manajemen inti ini sudah pindah Bapak Ibu karena manajemen inti itu kan ada di ini ya, ada di eh, gabung di bab 1. Tadi semua manajemen ada di bab 1 ya. PWS juga bab 1, lalu juga penilaian kinerjanya juga karena ini masuk P3 ya. Eh, Nah, lalu ininya nanti isinya adalah sesuai dengan klaster Bapak Ibu di sininya. Jadi kalau ini kan masih by program, tapi nanti lebih ke klaster. Nah, manajemen pemberdayaan masyarakat tadi harusnya ada di bab 1 ya, karena tadi semua manajemen ada bab 1. Jadi ini sebetulnya kami rencananya akan reposisi saja. Reposisi dan ini akan disesuaikan UKM menurut pedoman kerja. Jadi Bapak Ibu silahkan terapkan saja yang ada di pedoman kerja ya, dengan sebaik-baiknya. Lalu untuk bab 3 ya. Bab 3 itu penyelenggaraan UKP, lab, dan kefarmasian. Nah, ini kaitannya adalah dengan lintas klaster. Karena di lintas klaster ini ada tentang farmasi, lab, gizi, gawat darurat ya. Sini ada, jadi ini hampir sama sebetulnya. Pelayanannya lebih ke klinis, lalu juga dengan uh, unit-unit yang tadi ya memberi pelayanan tadi. Beberapa yang uh, masih ada kaitannya dengan bab lain tentu akan dipindahkan ya Bapak Ibu kalau memang bukan terkait dengan pedoman kerja lintas klaster ini. Ya. Nah, selanjutnya untuk PPN, bab 4 PPN ini karena
PPN saat ini masih sesuai dengan yang ada di dalam standar lama ya. TB masih menjadi PPN, AKI-AKB masih PPN, imunisasi ya, penyakit tidak menular dan stunting. Ini maka ini juga masih dan ada di pedoman klaster 2 dan klaster 3. Jadi tentang PPN ini hampir sama ya. Kalau ini hampir sama dan mungkin ada penambahan PPN yang memang saat ini menjadi prioritas ya. Jadi kami akan tambahkan uh, untuk PPN yang prioritas selain dari yang 5 ini. Selanjutnya untuk bab 5 ini mengambil dari pedoman kerja klaster 1 kembali untuk manajemen mutu. Ya, di pokok bahasannya manajemen mutu ini ada seperti ini. Jadi rencananya nanti semua akan masuk ya ke dalam bab 5. Ya, jadi hampir sama untuk bab 5 itu sebetulnya lebih ke mutu. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu dan ini adalah timelinenya. Saat ini posisinya di yang kuning ya Bapak Ibu. Kami masih pembahasan revisi standar dan kriteria. Per bab. Selanjutnya nanti akan dikompilasi standar kriteria seluruh bab. Baru setelah standar kriterianya sudah firm begitu ya, sudah pasti, sudah disepakati begitu, nanti kami akan beranjak ke elemennya yang lebih detailnya, elemen penilaiannya ini apa saja begitu ya. Dan setelah selesai semuanya elemennya tentu akan uji coba dulu standar dan instrumen ini sambil juga dilakukan penyesuaian pada sistem informasi. Dan selanjutnya adalah finalisasi dan pengajuan ke Biro Hukum ya. Jadi ini sepanjang tahun 2026 ya kami mohon supportnya, mohon dukungannya. Nanti juga kami sebetulnya akan melibatkan ini di uji coba itu ya beberapa puskesmas terpilih ya. Nanti belum ditentukan puskesmasnya mana. Nah, saja penguatan akreditasi di era ILP, peran akreditasi dalam peningkatan tata kelola itu tentunya eh, ada kaitannya ya. Peran akreditasi ini untuk peningkatan tata kelola karena memang akreditasi ini diharapkan dapat memperbaiki dari segi tata kelola institusinya gitu ya, secara strukturnya, secara apa pembagian tugas, peran dan sebagainya, lalu juga tata kelola programnya tadi dengan kita memastikan penerapan dari masing-masing klaster itu ya sesuai pedoman kerja, lalu perbaikan dari tata kelola resikonya. Risiko kita melihat ya manajemen risiko di dalam akreditasi serta perbaikan dari manajemen mutu juga. Ya. Nah, ini ada satu bab tersendiri nih khusus manajemen mutu. Jadi inilah diharapkan dengan akreditasi akan memperbaiki tata kelola secara keseluruhan. Dan bagaimana penguatan akreditasi di era ILP? Saat ini kami mohon Bapak Ibu untuk melihat kembali nih di Puskesmas Bapak Ibu bagaimana pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan, sediaan farmasi, perbekalan ya, pemenuhan SDM karena ini memang aspek penting dalam peningkatan mutu ya. Dan kalau ke kami memang untuk SDM itu di Ditjen SDMK ya, tapi sebetulnya itu juga ranah dari pemerintah daerah juga ya untuk bisa memenuhi sesuai dengan rencana kebutuhan di daerah ya diharapkan ya. Jadi eh, kami mohon juga support dari Pemda dan Dinas Kesehatan ya untuk bisa eh, pemenuhan di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yang kedua setelah SDM-nya juga tersedia ada ya bagaimana meningkatkan kapasitas SDM terutama di tentang pelatihan manajemen puskesmas lalu juga manajemen mutu. Nah, ini kami sedang menyusun kurikulum modul untuk manajemen mutu SDM puskesmas. Memang masih proses pengesahan kurikulum, tapi juga kami ada penguatan mutu internal dari dana DAK non fisik ya pada lokus-lokus tertentu kalau nggak salah sekitar 100 beberapa ya hampir 100 lokus itu kami juga menyampaikan ya tentang penguatan mutu secara internal ini. Selain itu juga silahkan Bapak Ibu kalau ada anggaran ya
minta penguatan manajemen puskesmas, manajemen mutu ini, ataupun pelatihan-pelatihan lainnya yang menunjang pelayanan sesuai klaster. Ya, silahkan diidentifikasi gitu ya, perlu pelatihan apa lagi ini gitu ya untuk menunjang pelayanan. Selanjutnya, menerapkan tata kelola pelayanan, mengacu regulasi puskesmas terbaru dan pedoman kerja puskesmas ya tadi pedoman kerja yang sudah macam-macam itu ya ada 5 macam, termasuk juga pedoman pustu ya silakan menjadi acuan dalam penerapan pelayanan. Selanjutnya adalah mengimplementasikan peningkatan mutu internal secara berkesinambungan ya. Jadi jangan menjelang akreditasi aja gitu ya, semuanya dilengkapi. Tapi memang kita lakukan peningkatan mutu ini secara terus-menerus. Lalu pengelolaan pengaduan layanan, ini juga kami titip untuk dilakukan karena memang pengaduan layanan ini merupakan umpan balik ya untuk peningkatan mutu. Dan ini juga kami tambahkan ke dalam standar akreditasi. Kami akan lihat ya. Dan pembinaan pengawasan ini juga tujuannya ya tentunya salah satunya untuk meningkatkan mutu. Nah, ini terakhir Bapak Ibu terima kasih. Kita tadi mungkin saya waktunya cukup panjang ya untuk menyampaikan ini sebagai penutup bahwa integrasi pelayanan kesehatan primer memfokuskan pelayanan pada pendekatan siklus hidup bukan berbasis program ya, guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, responsif dan terjangkau. Lalu penyelenggaraan akreditasi perlu disesuaikan dengan kebijakan integrasi pelayanan kesehatan primer. Lalu mutu pelayanan kesehatan primer dilakukan berkesinambungan untuk memastikan tata kelola, peningkatan mutu, dan keselamatan pasien, serta penyelenggaraan survei akreditasi yang perlu dilakukan secara kredibel ya untuk menjamin perbaikan tata kelola serta mutu pelayanan kesehatan primer. Ya, jadi sebetulnya kami tidak hanya menargetkan secara kuantitas ya, walaupun sudah ada target-target tersebut gitu ya, tetapi kami juga ketika misalnya mendapat laporan ini sebetulnya sudah paripurna, tetapi gitu ya ada keluhan gitu atau ada apa ada aduan-aduan gitu ya, kami juga sebetulnya ingin melihat kembali begitu ya, bagaimana sebetulnya uh, raihan dari uh, predikat paripurna ini ya selama ini apakah memang uh, Bapak Ibu tetap melaksanakan mungkin saat survei itu di di apa didapat hasilnya paripurna tapi bagaimana Bapak Ibu tetap bisa menjaga hal tersebut gitu ya menjaga status akreditasinya sehingga memang layak ya untuk menyandang sebagai puskesmas paripurna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kami kembalikan kepada Ibu Mayasari selaku moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Maya dan PT Koalis Katulistiwa ya yang sangat aktif melakukan diseminasi, memberikan informasi-informasi melalui forum-forum seperti ini dan juga dengan menghadirkan narasumber dari kebijakan itu saya kira sangat baik sehingga mungkin teman-teman puskesmas maupun dinas ini lebih bisa terus terupdate ya Bu Maya. Sebelum saya mulai, saya ingin meminta izin. Jadi yang sesi saya ini nanti kami akan berdua menyampaikannya. Sekaligus mungkin saya juga sambil melihat apakah Dokter Ella sudah bergabung di Zoom ini ya. sudah Prof. Sudah Saya. ya, ya. Ya. Baik, jadi Dokter Ella ini sekarang sedang mengambil S3 di program studi S3 di FKKMK dan kebetulan juga topiknya mutu tentang disertasinya nanti juga tentang mutu dan memang juga saya bilang aktivis saja, aktivis dalam akreditasi untuk primary care. Baik, jadi Bu Ella mungkin mohon bisa
share slide-nya. Ya, ini slide yang kami buat bersama nih, Ibu dan Bapak. Iya, tinggal di slideshow. Ya, baik. Jadi ini judul yang diberikan oleh panitia. Jadi jaga mutu pelayanan fasilitas kesehatan yang adaptif dalam regulasi yang dinamis ya. Saya ubah sedikit, tapi mudah-mudahan maksudnya sama gitu. Nah, Ibu dan Bapak, jadi kalau karena ini banyak di apa ya dipicu oleh mungkin regulasi-regulasi yang sekarang itu memang anu ya eh, sangat banyak regulasi baru gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sebagai apa penyedia pelayanan juga bingung, apalagi apalagi saya gitu yang di akademisi juga ikut bingung karena banyak regulasi-regulasi yang sudah berubah. Nah, meskipun begitu, di slide berikutnya eh, kami mencoba untuk memandangnya seperti ini, ya. Kita menggunakan rantai efek perbaikan mutu yang ini dikembangkan oleh Berwick, di mana kalau kita lihat di sini apa yang dibicarakan di acara hari ini, saya kira konteksnya adalah pada konteks ini yang paling bawah ini, environmental context gitu. Jadi ada banyak kebijakan-kebijakan yang salah satunya mungkin soal akreditasi, soal tadi Bu Rifani juga menyinggung bahwa Kementerian Kesehatan sedang finalisasi untuk strategi nasional mutu pelayanan kesehatan, kemudian kebijakan pembiayaan, pendidikan tenaga kesehatan. Ini semua tentunya bisa berpengaruh terhadap konteks makro organisasi, ya. Dan kemudian kalau lebih dalam lagi, segala sesuatu yang berpengaruh terhadap organisasi juga sangat mungkin ini akan mempengaruhi pelayanan yang nanti secara langsung akan diberikan kepada pasien. Nah, kita hari ini berbicara pada konteks bahwa ketika regulasi-regulasi di konteks lingkungan itu kemudian berubah, gitu, bagaimana organisasi menyikapinya, gitu, khususnya yang terkait dengan sistem manajemen mutunya, ya. Baik, jadi untuk slide yang berikutnya, jadi di sini Dokter Ella. Ya, izin Mbak Ayu dan Pak Kartimo. Mbak Ella bisa bantu langsung di unmute Mbak atas nama Ayu. Oke, monggo Prof. Ut. Berikutnya akan dibahas mengenai strategi konsisten untuk menjaga mutu dalam konteks mutu pelayanan yang adaptif dan dalam regulasi yang dinamis. Saya persilahkan Dokter Ella, mungkin silahkan kalau akan menambahkan untuk memperkenalkan diri di forum ini. Monggo. Oke, siap. Matur sumber nuwun. Terima kasih Prof. Uut. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Prof. Uut, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian seluruh panitia dari Qualis dan seluruh peserta webinar kita hari ini. Mohon izin saya langsung menyampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi refreshing atau memberikan insight baru buat teman-teman. Nah, terkait dengan yang pertama, kita akan membahas bagaimana sih sebetulnya strategi supaya teman-teman nanti bisa konsisten menjaga mutu pelayanan yang adaptif dalam regulasi yang dinamis. Nah, sebagai dasar referensi, tentu kita mengacu kembali pada regulasi-regulasi. Nah, khususnya mulai tahun 2022 atau 2023, cukup banyak regulasi yang lahir, sehingga itu akan memicu banyak perubahan yang teman-teman harus adaptif terkait dengan regulasi yang ada. Nah, mulai dari Undang-Undang 17 tentang kesehatan, kemudian PP 28 tentang peraturan pelaksanaannya, kemudian Permenkes 19. Ini kayak Permenkes atau buku saktinya teman-teman puskesmas ya. Kemudian Permenkes 34, Permenkes 30. Nah, sekarang kita ada di era ILP, maka penting sekali kita melihat juknis dari ILP terkait dengan KMK 2015. Dan yang terakhir, karena kita lebih banyak akan membahas tentang bagaimana menjaga kualitas, maka tentu kita akan melihat lebih banyak nanti bagaimana terkait dengan pedoman kerja puskesmas pada klaster 1 di manajemen.
Nah, terkait dengan ini, kalau kita melihat bahwa mutu, kadang kita merasa bahwa itu sebagai suatu beban, atau mungkin itu sebagai syarat karena kita mau akreditasi, kemudian terkait dengan kerjasama dan segala macamnya, maka kita mesti melaksanakan itu. Tapi kalau kita kembali melihat, sebetulnya teman-teman puskesmas pasti punya visi ya, ada shared vision, shared goal yang kita semua junjung di masing-masing tempat kita bekerja. Nah, ini kita ambil beberapa contoh puskesmas. Mereka punya visi yang mengatakan begini, kami ingin menjadi puskesmas yang berkualitas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan segala macamnya. Kemudian ada lagi puskesmas yang mengatakan bahwa visi kami itu pengen menjadi puskesmas yang berkualitas, sehingga masyarakat di wilayah kerja saya itu sejahtera. Nah, maka kembali coba teman-teman peserta, teman-teman puskesmas, ataupun teman-teman dinas melihat kalau puskesmas di wilayah kami atau puskesmas teman-teman tempat teman-teman bekerja, apa sih sebetulnya visinya? Bila visinya masih sama, menjadi puskesmas yang berkualitas, tentu kita harus punya mission untuk bagaimana kita mencapai visi tersebut. Nah, harapannya itu bisa menjadi dasar terlebih dahulu bahwa mutu itu visi kita, maka kita harus menjaga supaya itu tetap berjalan di lingkungan kita atau di vaskes kita. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sih cara kita untuk tetap melakukan penjaminan atau menjaga mutu pelayanan kita? Nah, kalau kita melihat pada referensi yang ada, tentu kita melihat paling tinggi dulu ya, Undang-Undang 17, itu dikatakan di salah satu pasalnya, khususnya pasal 178, yang mungkin tadi Dokter Rifani juga sempat menyinggung, bahwa kalau kita mau meningkatkan mutu pelayanan, itu ada dua, yaitu secara internal oleh puskesmas dan secara eksternal. Kalau secara internal, nanti teman-teman punya kewajiban, karena ini amanah dari undang-undang, bahwa teman-teman harus terus melakukan pengukuran dan pelaporan indikator mutu. Kemudian teman-teman harus terus melakukan pelaporan insiden keselamatan pasien. Kemudian teman-teman harus terus dalam setiap kegiatan yang ada, itu kan harus melakukan manajemen resiko, mulai dari perencanaan sampai seterusnya. Nah, terkait dengan bagaimana sih peningkatan secara eksternal, nah itu kita tahu ada yang namanya registrasi, lisensi, dan akreditasi yang kita mungkin akan lebih banyak bahas terkait dengan penjaminan mutu atau peningkatan mutu dengan berdasarkan atau melalui kegiatan akreditasi. Nah, sama halnya dengan Permenkes 19 yang lahir di malam tahun baru gitu ya, tahun 2024, itu juga mengatakan hal yang sama. Dua upaya penjaminan mutu secara internal dan eksternal. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa itulah yang harus kita lakukan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya teman-teman di puskesmas. Nah, yang pertama kita akan bahas akreditasi dulu ya, teman-teman. Kalau melihat ke belakang, akreditasi dulu kan kita mulai aktif akreditasi di Mei Jun 2023 gitu ya. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah mulai akreditasi 2023, 2024. Itu langkah pertama di mana teman-teman melakukan suatu peningkatan mutu atau penjaminan mutu secara eksternal. Kan tetapi kita melihat bahwa siklus akreditasi atau jedanya itu kan per 5 tahun. Jadi 2023, kalau teman-teman kemarin maju di 2023, berarti kan nanti reakreditasi 2028. Kalau teman-teman yang baru maju kemarin mungkin di 2024 atau 2025, berarti nanti reakreditasi lagi 5 tahun berikutnya di 2029, 2030. Jadi kenapa sih ini bentuknya seperti apa ya? Tetangga. Jadi harapannya setiap tahunnya itu kita sebagai Vaskes itu get a little bit better every single day. Jadi berusaha untuk terus menjadi lebih baik. Sedikit demi sedikit nggak apa-apa, tapi setiap harinya. Nah, akan tetapi ini sharing ya, mungkin nanti teman-teman bisa merefleksi kembali sama atau enggak kondisinya. Bahwa di masa jeda, harapannya sih udah nggak tidur ya. Kalau dulu kita akreditasi 2016 gitu kan mungkin ya masih ada budaya tidur sampai terlelap. Kalau sekarang harapannya sih enggak. Karena teman-teman punya tugas, pasca akreditasi itu harus ngapain. Nah, di sini, di dalam jeda 5 tahun ini, fokus utama teman-teman itu kayak tadi salah satu pertanyaan dari Dokter Adam ya, Dok, adalah tentang PPS. PPS dari hasil survei akreditasi. Jadi teman-teman fokusnya hanya pada PPS. Padahal kita tahu misalnya akreditasi puskesmas EP-nya ada 328 ya teman-teman. Kemudian pernah kami ketemu dengan beberapa rekan puskesmas dengan status akreditasinya paripurna. Itu yang jadi PR di EP-nya itu mungkin hanya 25.
25 dari 328 itu yang menjadi fokus selama 5 tahun. Mungkin kalau sampai tahun ini 3 tahun. Terus bagaimana dengan kesesuaian teman-teman terkait dengan EP yang lain? 308 EP yang lain bagaimana? Nah, ada juga puskesmas yang statusnya sama nih paripurna. Tapi entah kenapa PR PPS-nya itu ada yang sampai 200 gitu ya. Sampai, oh berarti surveyornya baik nih, ngasih opportunity for improvement-nya cukup banyak. Nggak cuman yang skor 5-10, mungkin beliau tambahkan beberapa EP yang sekiranya perlu untuk improvement dari teman-teman. Tapi bila kita melihat itu, kira-kira itu menjadi masalah nggak? Dan bagaimana teman-teman bisa bilang, saya tahun 2023 paripurna, saya bermutu loh orang bintang 5 pasti mantap sekali. Tapi di tahun ini, 2026, masih sama nggak? Nah, maka kalau kita melihat pada kemarin, memang tugas teman-teman terkait dengan Permenkes adalah teman-teman menyusun PPS, kemudian mengimplementasikan PPS atau menindaklanjuti PPS tersebut, kemudian menyusun laporan. Tapi kalau kita kembali bertanya, kira-kira itu cukup nggak untuk sebagai strategi teman-teman melakukan penjaminan dan peningkatan mutu? Padahal di era kita yang sangat-sangat dinamis. Apalagi dulu akreditasi belum ILP nih. Terus 2025 teman-teman sudah mulai ILP. Masih sama nggak? Masih cocok nggak? Masih bermutukah layanan teman-teman? Maka harapannya kita tentu perlu strategi. Bukan hanya teman-teman di FKTP atau di puskesmas saja, tapi peran dari Kementerian Kesehatan yang banyak sudah disampaikan oleh Dr. Rifani. Kemudian teman-teman yang ada dari Dinas Kesehatan Provinsi ataupun Kabupaten Kota pasti punya peran strategik di mana akan mensupport dan menjamin mutu layanan di FKTP itu tetap berjalan. Nah, kita coba lihat satu persatu ya teman-teman. Jadi, sebagai Kementerian Kesehatan, pemegang kebijakan, punya peran juga terkait dengan Binwas. Maka kita tahu dan mungkin teman-teman ada yang pernah didatangi gitu ya, BIMTEK atau uji petik atau supervisi. Nah, itu sebagai bagian dari peran Kementerian Kesehatan yang sangat berharga di mana menjaga puskesmas sebagai anak-anaknya. Kemudian memberikan bimbingan, fasilitasi, Monef itu menjadi suatu kewajiban dari Kementerian Kesehatan. Maka teman-teman kalau suka nonton YouTube itu kan ada subscribe ke Kementerian Kesehatan khususnya nanti direktorat tertentu. Nah, silahkan teman-teman subscribe dan tetap ikuti karena nanti akan ada fasilitasi, bimbingan, sosialisasi dari Kementerian Kesehatan. Itu menjadi salah satu upaya. Yang kedua, penjaminan mutu 5 tahunan. Nah, ini mungkin kalau kita melihat 5 tahun jeda, kalau PPS aja, bagaimana menjamin? Maka kalau di rumah sakit memang sudah berjalan seperti itu ya, bahwa ada survei verifikasi oleh LPA. Nah, ada baiknya itu bisa menjadi suatu wacana untuk kegiatan survei verifikasi oleh LPA setelah 2 tahun pasca akreditasi atau di tengah-tengah jeda 5 tahun. Sehingga teman-teman akan kayak dibangunkan kembali. Yuk, kita harus mikirin lagi, standar mutu kita masih sama nggak dengan standar akreditasi yang ada. Dan yang ketiga, yang tadi Dr. Rifani udah sampaikan bahwa sedang dilakukan harmonisasi standar dan instrumen akreditasi terkait dengan dulu nggak ILP nih, sekarang ILP. Dulu masih ada nih program-program khusus, sekarang pendekatannya udah siklus hidup, beberapa program khususnya BISPK itu sudah mulai ada perubahan. Nah, harapannya itu akan membantu teman-teman sebagai pelaksana di Fasiantes atau di puskesmas teman-teman. Nah, sekarang untuk teman-teman dinas kesehatan, kira-kira apa yang dapat teman-teman lakukan? Nah, tentu teman-teman punya amanah sama ya, harus melakukan Binwas melalui beberapa kegiatan yang mungkin disalurkan ke teman-teman TPCB. Nah, ada kegiatan fasilitasi standar, apalagi tadi Dr. Rifani sampaikan, mungkin di 2026 atau 2027 akan lahir tuh standar akreditasi baru. Tentu teman-teman yang harus memfasilitasi pemahaman standar, kemudian yang sudah berlangsung dari 2023 terkait dengan proses PPS, pasti teman-teman sudah didampingi oleh teman-teman dinas kesehatan. Nah, yang mau maju akreditasi mungkin dia akan ada beberapa perubahan. Harapannya nanti peran dari dinas kesehatan teman-teman juga rasakan. Kemudian terkait dengan INM, itu menjadi kewajiban teman-teman ya. Kemudian insiden atau IKP dan juga MONEF-nya. Nah, ini ada satu tambahan di mana harapannya teman-teman di dinas juga melakukan, yaitu adalah pendampingan pelaksanaan self-assessment pasca akreditasi. Nanti kita akan lihat sebetulnya seperti apa sih self-assessment yang benar, yang sebaiknya teman-teman lakukan dalam rangka sebagai satu strategi. Dan yang ketiga adalah bagaimana regulatory monitoring system. Karena regulasi sifatnya dinamis
Dan ada beberapa perubahan kayak kita lihat di tahun 2023 banyak sekali regulasi, 2024, 2025. Maka penting ada di Dinas Kesehatan itu adalah sistem regulatory monitoring yang nanti akan memantau perubahan regulasi. Kemudian teman-teman diseminasikan ke Fasiankes. Sehingga Fasiankes walaupun itu mungkin di teman-teman di klaster 1 di manajemen juga harus selalu update dengan regulasi. Tapi apabila dibantu oleh peran Dinas Kesehatan kabupaten kota atau provinsi dalam diseminasi regulasi yang ada, tentu akan sangat membantu teman-teman yang ada di FKTP atau di puskesmas khususnya. Nah, ini untuk apa yang perlu teman-teman puskesmas lakukan, di mana teman-teman tentu motivasi kembali. Mengingat visi kami adalah puskesmas berkualitas, maka harapannya itu akan bisa memotivasi teman-teman. Kemudian komitmen. Lakukan penggalangan komitmen nggak ada masalah. Teman-teman silahkan main ke Jogja, sudah banyak objek wisata ya di sini ya. Untuk data, capacity building, penggalangan komitmen, nggak ada masalah. Tapi itu ada baiknya dilakukan. Atau di ajang silaturahmi, sekalian penggalian komitmen juga nggak ada masalah dan pelatihan. Yang kedua, tetap harus melakukan monitoring. Jadi memang kita pahami bahwa kegiatan yang harus teman-teman lakukan begitu banyak dan itu mungkin menjadi suatu beban yang mungkin nanti akan banyak teman-teman dapat insight dari Prof. Uut. Nah, tapi itu menjadi suatu kewajiban di mana kalau teman-teman bilang saya mau berkualitas ya harus ada monitoring untuk menunjukkan dan bisa melihat apa kekurangan sekarang di mana, apa yang harus diperbaiki. Kemudian monitoring kewajiban teman-teman indikator mutu, IKP, sampai tindak lanjutnya dan pelaporan dan jangan lupa continuous quality improvement. Jadi PDCA, PDSA harus tetap dilakukan. Pasti ini masih dilakukan. Asal teman-teman masih login bulanan gitu ya. Kalau login bulanan, pasti akan ada kegiatan PDCA ataupun PDSA yang mungkin tidak disadari. Tapi lakukanlah dan jangan lupa selalu dokumentasikan. Itu sebagai wujud teman-teman betul memperhatikan mutu. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu strategi yang mungkin ya, kayaknya jadi beban, tapi itu strategi. Jadi self-assessment yang sifatnya periodik. Kalau teman-teman ingat, zaman dulu mau daftar akreditasi, itu kan salah satu syarat kan harus bikin self-assessment. Kalau enggak, ditolak lembaga, nggak boleh mendaftar, harus perbaikan gitu ya. Nah, itu mungkin tahun dulu, tahun 2023, 2024. Tahun ini, pernahkah teman-teman melakukan self-assessment? Kayak seseorang setiap pagi misalnya mau berangkat bekerja, itu kan suka bercermin. Saya yakin para ibu-ibu semua pasti bercermin kan. Mengakses tujuannya bercermin kan mengakses diri sendiri itu sudah oke belum? Sudah layak belum untuk tampil ke publik? Maka kita perlu bercermin. Nah, teman-teman puskesmas, FKTP, perlu nggak melakukan itu? Bercermin, mengakses diri sendiri. Masih layakkah? Masih bermutukah layanan yang saya berikan kepada publik? Nah, makanya harapannya self-assessment itu dilakukan. Lega artisnya itu setiap 6 bulan. Dan siapa yang melakukan, kita dulu punya tim akreditasi ya. Jadi zaman akreditasi kan ada tim akreditasi. Bab 1, PJ-nya siapa, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kemudian udah selesai akreditasi, paripurna, oke kita, mungkin SK-nya nggak dicabut sih, tapi udah nggak aktif. Nah, aktifkan kembali. Mereka lah yang bisa menjadi tim akreditasi. Atau ada bahasa lain atau nomenklatur lain, yaitu teman-teman bisa menyebutkan, kami tim asesor internal. Seperti surveyor eksternal, tapi yang ada di dalam puskesmas teman-teman yang tugas utamanya adalah melaksanakan self-assessment, kayak surveyor tapi internal. Nah, tentu dari kegiatan itu pasti akan ada temuan. Temuan itu harus dilakukan analisa. Ada masalah nggak? Prioritas permasalahannya apa? Kenapa masalah itu bisa terjadi? Dalam standar misalnya 52, puskesmas harus punya risk register. Dicek ternyata, oh tahun ini udah nggak ada risk register, ada risk register 2023. Temuan nggak temuan? Itu menjadi suatu masalah. Kenapa kok kita nggak bikin ya? Dicari akar penyebabnya. Nah, kemudian itu menjadi dasar untuk improvement. Oke, berarti salah satu targetnya harus bikin risk register. Nanti harus bikin FMA, nanti harus bikin upaya mitigasi. Nah, maka susunlah rencana tindak lanjut. Itu adalah salah satu cara di mana teman-teman bercermin kembali, melihat apa yang kurang, yang seharusnya teman-teman perbaiki. Kenapa itu bisa kurang atau nggak sesuai, dan laksanakan improvement. Itulah salah satu strategi yang dulu teman-teman lakukan, tapi lakukanlah secara periodik. Mulailah dari sekarang, kita ada di tahun 2026, di awal,
Akreditasi masih panjang 2028. Tapi kembali, masih sama nggak bintang 5 di puskesmas saya? Nah, langkahnya kayak dulu ya mungkin ya, harus ada tim dulu. Kalau nggak, siapa yang melaksanakan? Biasanya kan teman-teman, kan bukan tugas saya, tapi saya yakin kalau kita komit, termotivasi mencapai visi, pasti akan ada tim yang bersedia melakukan ini. Kemudian laksanakanlah self-assessment tersebut. Bercerminlah, sudah oke belum? Nah, kalau ada yang kurang, misalnya bedaknya nggak rata, atau alisnya rada miring gitu ya, atau make upnya rada cemong gitu. Nah, lakukanlah rencana tindak lanjut perbaikan. Ya tentu nggak mungkin kita keluar dalam keadaan begitu kan. Maka perbaiki diri. Baru silahkan teman-teman, nih loh kami masih sama seperti yang dulu, masih cakep kayak dulu. Nah, jangan lupa terus melakukan monitoring evaluasi terkait hasilnya itu. Karena kalau begitu kita bilang, oh kurang oke nih harus diperbaiki. Nah, mesti dimonitor. Benar nggak sih udah diperbaiki sesuai yang seharusnya? Sudah benar belum solusi terpilih untuk memperbaiki problem dan akar penyebabnya? Nah, nanti makanya setelah itu selesai, laksanakan SA ulang. Harapannya 6 bulan sekali. Kalau berat, ya oke lah paling nggak setiap tahun teman-teman bercermin. Masa kita nggak bercermin setiap hari baru 5 tahun sekali kan? Enggak. Nah, harapannya ini bisa menjadi salah satu strategi yang teman-teman bisa lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke cara internal, tadi eksternal, tapi juga melibatkan teman-teman secara internal dalam proses self-assessment. Kalau yang internal, nah, kalau kita melihat kembali pada Permenkes, bahwa sekarang kan sudah eranya ILP, PJ-nya ada masing-masing PJ. Kalau kita tanya, mutu itu tanggung jawabnya siapa ya? Nah, kita kadang kalau melihat mutu itu klaster berapa ya? Klaster 1, manajemen. Di mana ya? Oh, di manajemen mutu. Sehingga kadang asumsinya bahwa, oh mutu itu tanggung jawabnya klaster 1, di manajemen dong. Tapi kalau kita melihat amanah kembali Permenkes 19, dikatakan begini di pasal 54 bahwa dalam melaksanakan tugas, semua PJ ya, semua PJ bukan PJ klaster 1, itu punya tugas P1, P2, P3. Plus satu tambahan yang ada di tengah bahwa teman-teman harus melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster. Kalau saya PJ klaster 2, ya harus menjamin mutu pelayanan klaster 2. Kalau saya PJ klaster lintas klaster, ya sama. Kalau teman-teman PJ klaster 1, ya tentu terkait dengan 9 manajemen yang lain, 8 manajemen yang lain, teman-teman juga harus melakukan penjaminan mutu. Sehingga yang menjadi core itu adalah kembali. Teman-teman harus punya komitmen dan teman-teman PJ, kalau teman-teman yang ada di sini adalah para PJ, harus menjadi seorang leader yang baik. Berilah contoh seperti apa proses penjaminan mutu. Kemudian jangan lupa harus melakukan monitoring dan kembali improvement, improve karena kita CQI mutu kan nggak statis ya, dinamis. Jadi harus selalu step by step a bit better every single day. Nah, itu core-nya. Nah, kalau kita melihat kembali pada struktur, ya jadi kalau mutu ada di PJ Cluster 1, tentunya di cluster manajemen. Kemudian di dalam cluster manajemen ada yang namanya manajemen mutu. Walaupun kayaknya mutu itu sendiri di sana, tapi melihat pada Permenkes 19, semua PJ harus bertanggung jawab. Nah, kalau kita melihat di kolomnya manajemen mutu, apa saja sih mutu internal yang harus dilakukan bersama-sama dengan koordinator manajemen mutu, yaitu kayak amanah tadi ya, harus ada indikator mutu, harus ada pelaporan insiden keselamatan pasien, dan harus ada manajemen risiko. Dan tentu mutu nggak bisa berdiri sendiri, harus disupport oleh bagaimana pencegahan pengendalian infeksi itu dilakukan di puskesmas teman-teman, bagaimana memanage fasilitas teman-teman supaya safe dan secure, dan juga kegiatan audit internal dan tinjauan manajemen. Jadi kembali nanti teman-teman cek, masih nggak ya ada program mutu, masih nggak ya ada program AI, masih nggak ya ada jadwalnya, ada TM-nya, budaya mutu dan keselamatan, dan juga tadi terkait dengan akreditasi. Maka kalau kita melihat kembali pengorganisasian manajemen mutu, kalau dulu kan ada PJ Admin, UKM, UKP, kemudian ada PJ mutunya. Nah, sekarang itu ada di bawah PJ Cluster 1 manajemen, maka struktur puskesmas ada PJ Cluster 1, ada yang namanya bahasanya jabatan teman-teman jadi ganti gitu ya. Jadi koordinator manajemen mutu. Kurang lebihnya masih sama seperti yang dulu. Nah, sebagai koordinator manajemen mutu, teman-teman membawahi 6 tim.
Jadi sesuai dengan perannya manajemen mutu harus melakukan 8 hal plus akreditasi dan budaya mutu itu, maka teman-teman punya 6 tim. Tim Menris, tim KP atau Selamatan Pasien, tim PPI, tim MFK, tim K3, dan tim audit internal sesuai dengan pedoman klaster 1 manajemen. Tapi mengingatkan seperti yang tadi ya, bahwa mutu semua PJ harus bertanggung jawab. Quality is everyone's responsibility, bukan tanggung jawab koordinator dan ketua tim saja, tapi semua orang bertanggung jawab terkait dengan upaya peningkatan mutu itu. Jadi kalau teman-teman nanti menyandingkan tugas koordinator itu bukan hanya melaksanakan itu koordinator saja, tapi mulai dari P1, P2, P3, tapi melibatkan semua orang yang ada di puskesmas teman-teman, termasuk PJ cluster yang lain. Jadi waktu nanti teman-teman menyusun program mutu yang isinya 8 hal tadi itu, harus duduk bersama semua PJ, semua anggota yang terlibat harus ikut duduk, yuk kita susun program yang benar. Implementasi juga sama, pengukuran, monitoring, evaluasi, sampai nanti tetap tanggung jawab pelaporan kinerja atau pelaporan program mutu itu menjadi tanggung jawab di teman-teman koordinator manajemen mutu. Tapi mengingatkan kembali, karena ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab koordinator, maka harapannya penggalangan komitmen, punya motivasi, sehingga semua staf teman-teman yang ada di puskesmas turut serta berperan dalam peningkatan mutu itu. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon izin saya kembalikan ke Prof. Uut. Terima kasih atas perhatian dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella, Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan sedikit ya. Ini yang diberikan oleh panitia adalah menghindari kelelahan manajerial antara rutinitas pengerjaan dan dinamika regulasi. Jadi saya kemudian sharingnya lebih pada ini ya, konteks menghindari kelelahan manajerial. Yang itu kalau secara umum ya ini mungkin bagaimana lebih ke mengelola kelelahan atau mengelola stres di tempat kerja. Berikutnya, ya mungkin diklik saja nggak apa-apa, langsung saja. Ya, ya, saya nggak tahu apa Bapak Ibu sudah merasa bahwa apa sudah seperti gambar yang di kanan ini dengan segala dinamika, segala apa pekerjaan, tugas rutin di puskesmas dan mungkin juga ditambah dengan menghadapi Lebaran ya Bapak Ibu. Sekalipun itu menyenangkan tapi mungkin juga ada tugas-tugas tambahan. Nah, Sangat Prof. Persis sangat banget. Ditambah sudah. dengan efisiensi anggaran dan MBG, Prof. Pusing. Iya, ya. Jadi sekarang ini memang dinamikanya saya kira banyak banget ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya plus satu lagi dinamika cuaca gitu ya, cuaca yang tidak menentu juga bahwa ini penyakit-penyakit pasti Bapak Ibu teman-teman yang di puskesmas juga merasakan ya impact-nya. Nah, kita ketik bagaimana kita meresponsnya ya, apapun itu. Ya, mungkin panitia bisa memute ya. Apapun itu dinamikanya ya Bapak Ibu, kita memang bisa berusaha menghindar. Cuma kalau cuaca tadi kok ya agak sulit ya kalau menghindar. Eh, mungkin terus WFH gitu ya, supaya nggak pergi-pergi, nggak kena dampak cuaca. Tapi dalam banyak hal saya kira kita nggak bisa menghindar ya. Seperti ketika kita berbicara bahwa ada dinamika regulasi di Kementerian Kesehatan, dinamika standar akreditasi gitu. Nah, mau tidak mau kita harus mengatur strategi nih bagaimana menghadapinya. Saya kira kita juga semuanya yakin ya, kita harus yakin bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan dalam konteks mutu memang insya Allah akan membuat apa ya keselamatan pasien lebih baik gitu. Kita juga harapannya nanti ketika bekerja nggak tambah ruwet gitu. Dengan ada standar-standar itu kan sebetulnya melindungi kita, SOP dan sebagainya, sehingga ketika kita bekerja juga kita hopefully bisa merasa dimudahkan sekaligus juga dilindungi ya, karena
akan lebih apa ya mapan, semua prosedur aturan itu bisa diterapkan. Nah, sehingga harapannya memang respons kita lebih ke proaktif. Kalau memang ada hal-hal yang itu sifatnya baru sama sekali, konsep yang baru, tentu ini justru menyenangkan gitu untuk pembelajaran, untuk peluang pembelajaran teman-teman gitu ya. Dan saya kira Bu Maya ini antara lain hadir juga untuk itu ya, banyak memberikan edukasi, informasi, dan ini kesempatan juga untuk kita berubah, Bapak Ibu. Saya kira tidak ada yang sempurna ya, dimanapun ya, mau primary care di Amerika, di Singapura, dimanapun ya, ini selalu ada saja apa peluang-peluang untuk melakukan perubahan. Dan saya kira kita pasti belum lupa ya apa yang terjadi di COVID ketika COVID ya. Ketika COVID ya terlepas dari banyak kedukaan tentu saja ketika itu, tetapi kalau dilihat secara overall juga ternyata pada akhirnya itu memacu banyak kreativitas ya saat COVID itu. Jadi under pressure di dalam dinamika yang tinggi, bahkan dinamika yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya, di situ tersimpan kesempatan-kesempatan untuk organisasi dan juga pelayanan bisa bertambah baik. Berikutnya, nah stres itu sendiri kan multi sources ya Bapak Ibu ya. Saya harusnya memasukkan di sini nih apa stresornya kan bisa berbagai macam, dinamika regulasi yang terus berubah itu juga jelas merupakan salah satu stres ya. Tapi di primary care maupun saya kira juga di rumah sakit juga sama ya. Pada umumnya kita ini nggak hanya mengerjakan satu pekerjaan ya. Pada umumnya kita ini multitasking gitu. Sekalipun udah dibilang di Harvard Business Review bahwa multitasking itu menurunkan IQ. Tapi karena SDM kita, karena apa efisiensi dan sebagainya, ya itu sangat biasa gitu pemandangan bahwa setiap orang itu multitasking. Stres juga bisa datang dari mungkin Bapak Ibu ketika akreditasi atau ketika memberikan pelayanan sehari-hari merasa memiliki tim kerja yang mungkin kurang efektif, masalah kesehatan kita sendiri maupun mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita itu juga sangat sangat mempengaruhi stres. Begitu juga banyak hal-hal lain ya, terpapar kematian, melihat hal-hal yang mungkin menyedihkan, keluhan dan sebagainya. Nah, sehingga ini ya setiap hari saya kira saya nggak tahu ya apa ada ya hari yang sama sekali terbebas dari stres gitu, terbebas dari kelelahan. Mungkin mungkin kalau konteksnya stres kronis mungkin ada ya, tapi kalau berbagai stres saya kira ya ini mungkin keseharian kita memang seperti itu juga ya. Berikutnya. Ya, nah, ya ini mengenai bagaimana kita memandang itu ya Bapak Ibu, karena tidak semua stres itu buruk. Stres mungkin termasuk stres karena mau dikunjungi surveyor itu gimana Mbak Ella? Itu bukan sesuatu ya stresnya sih iya gitu. Saya juga di prodi juga diakreditasi ya merasa ada kecemasan iya, tetapi that's a good thing gitu kan. Ini kecemasan yang justru membantu kita supaya lebih produktif, membantu puskesmas dinas supaya apa dalam menjamin keselamatan pasien itu lebih baik gitu. Jadi kalau ini adalah sebuah kelelahan atau stres yang adaptif, ini saya kira positif ya, karena kemudian ada reaksi-reaksi jangka pendek yang itu membantu kita untuk mengerahkan energi terbaiknya gitu, waspada, produktif, dan kemudian organisasi menjadi lebih baik. Nah, kalau memang kemudian ini berkepanjangan, nah ini yang mungkin lalu bisa mengganggu ya, tekanan terus hadir tanpa jeda gitu. Ini belum sempat recover gitu, kemudian ada lagi dan kemudian ini intensitasnya tinggi ya ini mungkin sebagai apa ya manusia biasa organisasi juga bisa saja kemudian lalu memicu hal-hal yang mungkin kurang kurang sehat ya kurang baik. Berikutnya. Nah,
yang saya kira sangat penting untuk kita kembangkan baik sebagai individu maupun sebagai organisasi atau mungkin di yang lebih kecil ya di tim kerja adalah memiliki coping strategies yang efektif. Nah, coping strategies ini ya kalau melihat definisinya upaya kognitif dan perilaku untuk mengelola stres yang dianggap berat. Jadi mungkin bukan bukan stres yang kecil-kecil, bukan stresor yang kecil-kecil, tapi memang stresor yang dianggap berat atau melebihi kemampuan kita gitu. Eh, ada dua pendekatan, Bapak Ibu. Yang pertama memang melihat pada substansi masalahnya gitu. Jadi problem fokus ya, apa sih yang bikin stres itu gitu. Eh, kalau ini bisa diurai sebetulnya masalahnya apa, akarnya apa, dan akar ini ada di unit mana saja gitu dipecahkan begitu. Eh, eh, ini ya strateginya bisa dengan mungkin lebih ke manajemen waktu yang lebih baik, delegasi yang lebih jelas gitu, atau SOP yang lebih jelas gitu. Dan mungkin juga bisa saja membutuhkan dukungan profesional ya, ini maksudnya konsultan untuk masalah yang diatasi itu. Jadi ini pendekatan yang sifatnya memang menyelesaikan problemnya yang memicu tadi kelelahan manajerial itu. Yang kedua adalah lebih ke bagaimana kita mengelola emosi, emotional focus. Nah, ini mungkin hari ini hari ini mungkin kita malah sambil relaksasi ini Bapak Ibu. Mendengarkan begini ini harapannya part of relaxation gitu ya. Karena terus oh ya ada update-update. Tapi ya mungkin ada sedikit stresnya juga. Oh harus bikin ini, bikin itu, harus self assessment gitu. Tapi ya ini bagian dari bagaimana kita mengelola itu ya. Mindfulness, kemudian mungkin kita juga mencari hal-hal yang dapat mendukung secara sosial maupun secara spiritual. Nah, kombinasi keduanya ya umumnya kita mungkin mengkombinasikan dua-duanya ya. Eh, Baik, strategi yang efektif. Nah, ini harapannya memang bisa mengurangi stres, mencegah burnout, lalu juga kepuasan kerja meningkat ya. Dan harapannya kita terhindar dari hal-hal yang negatif begitu. Berikut. Nah, mengelola stres di tempat kerja ini yang di sebelah kanan ini fotonya mereka-mereka yang sedang stres juga. Karena kalau mengambil S3 juga nggak bisa bebas dari stres ya. Em, ya, ada beberapa hal yang saya kira kalau Bapak Ibu kapasitasnya mungkin sebagai manajer gitu ya, atau sebagai tadi koordinator, istilahnya tadi koordinator program ya, Mbak Ella ya koordinator program itu ya sebetulnya banyak hal yang kita bisa bisa lakukan. Ada hal-hal yang dalam keseharian itu kita bisa lakukan ya. Misalnya saja budaya atau kebiasaan kita untuk mengapresiasi, untuk merecognize ya. Ada mungkin hal-hal kecil yang dilakukan, tapi itu membuat hidup kita nyaman gitu. Eh, Misalnya apa ya? Kalau di S3 itu saya agak kikrik soal kebersihan toilet gitu ya. Jadi begitu masuk gitu toiletnya wangi gitu ya, ya ini berikan itu recognition kan untuk yang membersihkan itu. Membangun budaya komunikasi yang terbuka. Nah ini juga saya kira ini dua belah pihak ya, baik antara manajernya maupun stafnya. Bagaimana kita membiasakan bahwa semua masalah itu bisa dibicarakan. Ya. Semua masalah bisa dibicarakan dan semua orang juga bisa berbuat kesalahan. Eh, Kalau di prinsip patient safety itu kan malah setiap kesalahan itu kita harus thankful, be thankful terhadap kesalahan yang terjadi. Karena lalu dari situ kita dibukakan mata, oh ini loh hal-hal yang perlu diperbaiki. Hindari pelecehan verbal, ya kita jangan menambah stres dengan menggunakan mungkin kalimat kata-kata yang menyakitkan hati gitu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu posisinya sebagai atasan sekarang sudah nggak zamannya lagi gitu ya untuk menggunakan strategi seperti ini. Engagement staff melibatkan staff, kemudian juga mungkin Bapak Ibu perlu melihat juga apabila ada orang-orang yang mungkin kok imbalance gitu beban kerjanya, nah bagaimana ini bisa diatasi.
Berikutnya, ya, ya ini beberapa tips saja Bapak Ibu ya, yang mungkin ini bisa diterapkan individu ataupun juga organisasi, tapi masih banyak ide-ide yang lain ya. Eh, Misalnya ini ada time blocking ya. Kalau kita mungkin bekerja di kantor atau di puskesmas, di dinas, mungkin merasa gitu belum punya apa ya sistematika bekerja, ya barangkali sekarang kita membiasakan misalnya ketika sampai kantor 30 menit pertama itu apa yang kita lakukan. Apakah mereview agenda hari ini atau apa gitu, atau kalau yang banyak berkomunikasi dengan email ya mungkin mencek gitu apakah ada email yang urgent atau jadi ini mulai kita berusaha untuk mengatur block of time gitu. Yang kedua, ini juga saran yang sangat doable dan kita jangan underestimate ya. Micro break 2 menit. Jadi ya break 2 menit itu bisa stretching, bisa minum, bisa jalan-jalan keluar sebentar gitu. Tapi ini memberikan efek yang positif gitu untuk otak kita ya. Ada teknik yang mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ya, Podomoro ya. Podomoro itu kayak kita bekerja intens 25 menit, kemudian break 5 menit gitu ya. Gitu lagi 25 menit, break 5 menit, sampai dengan 4 kali. Nah setelah itu harus break panjang. Break panjang itu misalnya lunch break, itu breaknya akan panjang. Membatasi dan mengatakan tidak. Nah ini sebagai orang Jawa mungkin susah ya. Jawa itu sungkan ya, sungkanan. Tapi sebetulnya mungkin kita perlu perlu meminta juga orang lain untuk mengerti kondisi kita ya. Misalnya kalau Bapak Ibu diberi pekerjaan gitu, ya enggak apa-apa, tapi mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan pada yang memberi pekerjaan bahwa minggu ini itu saya diminta menyelesaikan ABCD. Jadi kalau saya akan ditambahi pekerjaan lagi, mungkin saya bisa menyelesaikan, tapi saya baru bisa melakukan setelah apa gitu ya, Bapak Ibu. Jadi supaya sama-sama aware bahwa ya ya kita kita semua juga sudah mempunyai banyak tugas mungkin ya. Komunikasi asertif tadi saya sudah menyinggung mungkin hampir sama dengan tadi saying no tapi disertai dengan komunikasi yang asertif. Kemudian work life balance ya. Work life balance saya pikir di nggak usah jauh-jauh ya. Kami juga di tempat mungkin di kantor di puskesmas Bapak Ibu jalan di keliling di lingkungan puskesmas saja itu juga sudah sangat membantu gitu. Berikut. Ya, ya ini masih melanjutkan ada beberapa yang mungkin menggunakan teknik-teknik tertentu gitu ya, meditasi yoga. Cuma saya pikir kalau meditasi yoga di kantor apa mungkin nggak ya? Nanti yang lain bingung kalau Bapak Ibu mungkin harus jam tertentu. Saya kira dua hal yang sangat penting itu adalah manajemen waktu, Bapak Ibu. Bagaimana kita mengatur rutinitas, mungkin untuk hal-hal yang persiapan jangka panjang, termasuk akreditasi. Barangkali memang ada blok waktu yang itu rutin memang didedikasikan untuk itu ya, dan tidak diganggu, tidak membiarkannya diganggu oleh agenda-agenda yang lain. Latihan fisik ya semakin baik fisiknya Bapak Ibu mungkin juga semakin tangguh untuk menghadapi berbagai dinamika tadi dan kita bisa berpikirnya mungkin lebih positif juga melihat itu sebagai opportunity ya. Baik berikutnya saya kira mungkin tinggal slide yang terakhir. Nah saya akan kembali ke tadi ya kalau dalam konteks dinamika regulasi yang berubah dan itu menimbulkan apa ya berisiko untuk menimbulkan kelelahan manajerial. Saya kira kita bisa memperlakukan regulasi baru ini sebagai sebuah risiko ya. Nah, nanti Bu Ella bisa mengelaborasi ya. Jadi ketika ada regulasi baru apa apa risikonya ketika kita tidak bisa menerapkan ini. Lalu hal-hal apa yang mungkin kemudian harus berubah gitu dengan regulasi yang baru ini, bagaimana kita memitigasinya agar agar yang dipersyaratkan di dalam regulasi baru itu memang kemudian bisa bisa kita petakan, bisa kita terapkan di mana ini relevan dengan standar yang mana,
Dan akhirnya lalu ini menjadi bagian dari sebuah strategi yang terintegrasi. Hal yang lain juga bahwa kalau memang hal-hal yang sudah menjadi SOP Bapak Ibu ini sudah otomatis gitu ya Bapak Ibu ya, sudah diterapkan sehari-hari begitu, saya kira beban kita nggak lalu jadi saya mendengarkan Bu Ella tadi ada berapa EP Bu Ella? 300 sekian ya? Ya, Iya. 300 sekian. Saya nggak tahu sudah pernah dihitung nggak ada berapa SOP yang ada di puskesmas gitu. Ribuan sampai nggak ya? Mungkin sampai ya. Nah, tentu apa adanya SOP itu kan maksudnya supaya menata supaya kita menjadi lebih mudah ya untuk menerapkan itu. Nah, sehingga kalau dengan berjalannya waktu sustainability program-program yang terkait dengan mutu ini bisa lebih diintegrasikan dengan program-program di Puskesmas, memang harapannya jadi hal-hal yang baru itu lebih mudah untuk kita tangkap dan kemudian diadaptasi di dalam sistem yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu. Terakhir, Ibu dan Bapak, ini mumpung juga ini sedang bulan baik ya. Saya kira kalau kita bicara quality improvement itu kita tidak hanya berpikir untuk konteks quality improvement untuk pasien yang kita layani, untuk organisasi di tempat kita bekerja, itu memang iya Bapak Ibu. Tapi seiring dengan itu saya kira sebagai manusia biasa gitu kita juga perlu untuk melihat melihat diri kita tadi bercermin ya Bu Ella ya bercermin melihat diri kita sendiri dan kemudian seiring juga juga ya melakukan upaya untuk be a better version of yourself ya. Jadi jangan lupa quality improvement itu juga untuk diri kita sendiri sekaligus juga untuk memperbaiki tempat kita bekerja dan bagaimana kita melayani pasien dan menjalankan program. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Mayasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.